Sadarkah Anda apa yang terjadi di Iran tidak seperti yang terlihat di permukaan? Dan pernahkah Anda membayangkan sebuah negara runtuh bukan karena ledakan bom, melainkan karena baris kode yang menghapus identitas rakyatnya? Di abad ke-21, perang tidak lagi dimulai dengan suara ledakan bom di udara, melainkan dengan keheningan di layar komputer. Bayangkan sebuah negara lumpuh dalam 1 detik, ribuan pom bensin mati total, jaringan internet nasional padam, dan komunikasi militer tersekat tanpa satupun tentara asing yang menyeberangi perbatasan. Inilah realitas krisis Iran di tahun ini. Sebuah palagan di mana senjata bukan lagi peluru, melainkan barisan kode berbahaya, di mana satelit di ruang angkasa menjadi jalan tol bagi perlawanan rakyat dan virus digital menjadi penghancur infrastruktur nyata. Hari ini kita akan membedah instrumen cyber warfare yang mengguncang Teheran, mulai dari canggihnya proyek Skybridge yang menembus pemutusan internet hingga kembalinya malware turunan Stuxnet yang membuat rezim kehilangan kendali atas sumber dayanya. Kita tidak hanya bicara tentang Iran, kita sedang bicara tentang masa depan keamanan dunia, termasuk kita di Indonesia. Persiapkan diri Anda, mari kita masuk ke dalam labirin perang cyber ketika kode menjadi ancaman nyata sebuah bangsa. Mari kita awali pembahasan kita dengan membedah instrumen cyber warfare yang dominan terlihat pada krisis di Iran. Cyber warfare atau perang cyber adalah penggunaan serangan digital oleh satu negara atau organisasi internasional untuk menyerang sistem komputer, jaringan, dan infrastruktur penting milik negara lain. Berbeda dengan perang konvensional yang menggunakan peluru dan bom, senjata dalam perang cyber adalah kode komputer, virus, dan perangkat lunak berbahaya. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan lawan tanpa harus mengirim tentara secara fisik atau sebagai pendukung serangan militer fisik. Berdasarkan data operasional dan laporan intelijen sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, tekanan cyber terhadap Iran dilakukan melalui dua arah, yaitu mendukung rakyat Iran melalui akses informasi dan melumpuhkan rezim melalui akses sumber daya. Dan ini adalah detail penembusan sensor internet yang disebut proyek Skybridge. Untuk membantu demonstran di Iran menembus pemutusan internet nasional atau internet blackout, AS dan sekutunya dilaporkan menjalankan beberapa strategi cyber teknis. Pada akhir 2025, AS memfasilitasi penggunaan teknologi satelit ke seluler atau satellite to cell. Rakyat tidak lagi memerlukan parabola besar seperti Starlink di versi awal. Ponsel pintar biasa kini bisa terhubung langsung ke sinyal satelit di pita frekuensi tertentu untuk akses teks dan pesan darurat. Ada pula VPN khusus pemerintah di proyek Sentinel Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS melalui gugus tugas khusus atau Interagency Task Force mendanai pengembangan VPN tingkat militer yang didistribusikan secara anonim kepada warga Iran. VPN ini menggunakan protokol kamuflase traffic yang membuat sensor pemerintah sulit membedakan antara traffic media sosial dan traffic sistem internal pemerintah Iran. Dan sekutu AS di Eropa menyediakan ribuan server mirror secara berkala agar situs-situs berita independen Iran tetap bisa diakses meskipun pemerintah telah memblokir jutaan alamat IP. Rezim tidak tinggal diam, mereka meluncurkan serangan balik cyber berupa penyebaran disinformasi berbasis AI, penyebaran video yang diklaim sebagai jutaan demonstran pro pemerintah yang memenuhi jalanan ternyata beberapa dari yang tersebar menggunakan rekayasa AI. Namun, dunia cyber adalah pedang bermata dua. Para peretas dari kelompok seperti Anonymous dan Predatory Sparrow membalas dengan meretas stasiun televisi pemerintah IRIB menyiarkan wajah para korban pembantaian langsung ke ruang tamu jutaan warga Iran. Serangan cyber juga menyerang sistem distribusi data cyber paling fenomenal dalam sejarah yang sering dijuluki sebagai senjata digital pertama di dunia. Jika virus komputer biasa dirancang untuk mencuri data atau merusak perangkat lunak, Stuxnet dirancang untuk satu tujuan spesifik, yaitu menghancurkan infrastruktur fisik secara nyata. Akibat serangan ini, lebih dari 3.800 SPBU di seluruh Iran lumpuh total secara serentak. Mesin pompa bensin. Teknologi direct to cell, satelit ke seluler adalah terobosan yang mengubah peta konflik di Iran pada 2025-2026 ini. Berbeda dengan sistem satelit Starlink lama yang memerlukan antena piringan, teknologi ini memungkinkan ponsel biasa terhubung langsung ke ruang angkasa. Dan bagaimana ini bisa bekerja dan sulit dibendung oleh rezim Iran?
Secara teknis, antena pada ponsel pintar standar seperti iPhone atau Android terbaru dirancang untuk menangkap sinyal dari menara seluler di bumi. Namun, perusahaan seperti SpaceX, pemilik Starlink, dan AST Space Mobile dengan dukungan pendanaan Amerika telah meluncurkan satelit yang memiliki antena raksasa luasnya bisa mencapai puluhan meter persegi. Menggunakan antena fase, satelit ini mampu memancarkan sinyal yang sangat fokus ke titik tertentu di bumi sehingga ponsel di tangan warga bisa mendengar sinyal satelit seolah-olah itu adalah menara seluler biasa. Pemerintah Iran biasanya memblokir frekuensi satelit standar, namun teknologi baru ini menggunakan pita frekuensi seluler yang sudah ada seperti pita LTE atau 4G. Karena sinyal satelit ini masuk melalui pita frekuensi yang sama dengan operator seluler lokal, sistem sensor pemerintah sulit membedakan mana sinyal dari menara pemancar milik negara dan mana sinyal yang turun dari satelit. Ponsel warga Iran akan mendeteksi jaringan ini sebagai operator darurat atau roaming yang memungkinkan pengiriman pesan teks dan data ringan meskipun jaringan nasional dimatikan. Dalam konteks krisis di Iran, AS menggunakan metode yang disebut leapfrogging. Satelit di atas Iran berfungsi sebagai gateway. Ketika seorang demonstran mengirim video atau pesan, data tersebut dikirim ke satelit, lalu satelit tersebut berkomunikasi antar satelit atau inter-satellite links menggunakan laser di ruang hampa udara. Data kemudian diturunkan ke stasiun bumi yang berada di negara tetangga yang aman atau langsung ke server di Amerika. Ini berarti data rakyat Iran sama sekali tidak melewati kabel bawah tanah atau infrastruktur yang dikuasai oleh pemerintah Iran. Rezim Khomeini mencoba melakukan jamming atau gangguan sinyal menggunakan pemancar besar di darat. Namun ini terbukti sulit karena target bergerak. Satelit-satelit ini berada di orbit rendah bumi atau LEO dan bergerak sangat cepat. Untuk memblokir sinyalnya, pemerintah harus memasang ribuan alat jamming di setiap sudut kota yang memakan biaya listrik dan operasional yang sangat besar. Jika pemerintah menyalakan alat jamming terlalu kuat, mereka justru akan mengganggu sistem komunikasi militer dan koordinasi pasukan mereka sendiri. Mengapa ini penting untuk demonstran? Dengan teknologi ini, strategi internet blackout atau pemutusan internet total yang selama ini menjadi senjata andalan rezim untuk menyembunyikan pembantaian menjadi tidak efektif lagi. Rakyat tetap bisa mengunggah bukti kekerasan ke media sosial secara real time yang kemudian digunakan oleh komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut. Penggunaan teknologi satelit ke seluler dan internet satelit telah mengubah total dinamika koordinasi massa di jalanan Teheran dan kota-kota besar lainnya di Iran sepanjang Januari ini. Sebelumnya pemerintah Iran bisa memutus komunikasi di satu wilayah tertentu sebelum melakukan penyergapan. Sekarang pergerakan dinamis. Massa menggunakan aplikasi pesan terenkripsi yang berjalan di jaringan satelit untuk mengubah titik kumpul secara instan. Jika satu jalan diblokir oleh pasukan IRGC atau Garda Revolusi, ribuan demonstran bisa beralih ke lokasi lain hanya dalam hitungan menit. Penyebaran intelijen real time. Demonstran di garis depan juga bisa membagikan posisi basic atau milisi pro pemerintah atau rute kendaraan lapis baja secara langsung lewat peta digital yang tetap aktif sehingga massa bisa menghindari jebakan. Dahulu, pembantaian sering terjadi saat internet putus karena tidak ada bukti visual yang keluar secara instan. Unggahan instan dengan koneksi satelit, video kekerasan aparat langsung terunggah ke server luar negeri saat itu juga. Live streaming pun bisa jadi perisai. Dampak psikologisnya, pasukan keamanan menjadi lebih ragu-ragu untuk melepaskan tembakan karena mereka tahu wajah mereka sedang direkam dan disiarkan secara langsung ke dunia internasional. Ini menciptakan semacam pengawasan sosial terhadap aparat. Pemerintah Iran biasanya menggunakan teknik geofencing, yaitu mematikan sinyal seluler hanya di area protes agar warga di area lain tidak ikut bergabung. Karena sinyal satelit datang dari atas atau ruang angkasa, teknik mematikan menara seluler di darat menjadi sia-sia. Hal ini memungkinkan warga di lingkungan sekitar untuk terus memantau situasi dan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk keluar rumah dan bergabung dengan massa. Lewat jalur internet satelit yang aman, ini dimanfaatkan para aktivis untuk menyebarkan dokumen digital mengenai pertolongan pertama, cara menangani luka tembak atau efek gas air mata di tengah kondisi rumah sakit yang dijaga aparat, dan cara cepat keamanan digital, cara menghapus data ponsel secara otomatis jika tertangkap agar tidak membahayakan jaringan rekan lainnya.
Ketersediaan akses informasi juga menciptakan perasaan bahwa dunia sedang melihat. Sentimen global pun bisa dirasakan ketika demonstran melihat pesan dukungan dari luar negeri atau melihat bahwa aksi mereka diberitakan di media internasional secara real time. Moral mereka tetap tinggi meskipun ditekan dengan kekerasan. Ini mencegah rasa terisolasi yang biasanya digunakan rezim untuk mematahkan semangat juang rakyat. Laporan menyebutkan bahwa jalan-jalan menuju pusat pemerintahan dipenuhi oleh demonstran yang tidak hanya membawa spanduk, tetapi juga memegang ponsel mereka tinggi-tinggi sebagai simbol perlawanan digital. Pemerintah merespon dengan mengerahkan unit pengacau sinyal atau signal jammer bergerak di atas truk, namun efektivitasnya terbatas pada radius yang sempit. Di Washington, kebijakan maximum pressure telah berevolusi menjadi pengepungan total. Presiden Amerika Serikat tidak lagi hanya menggunakan sanksi konvensional. Langkah terbaru adalah deklarasi perang tarif global. AS memberlakukan tarif tambahan 25% bagi negara manapun termasuk raksasa seperti China yang nekat membeli minyak atau bertransaksi dengan entitas Iran. Ini adalah isolasi finansial absolut. Secara geopolitik, AS sedang memaksa dunia untuk memilih berdagang dengan ekonomi Amerika yang besar atau mempertahankan hubungan dengan rezim yang akan runtuh. Mengapa AS begitu agresif? Andil AS bukan hanya soal HAM, ini soal pengaruh regional. Dengan melemahnya Iran, poros proksi mereka di Lebanon, Suriah, dan Yaman juga ikut goyah. AS menggunakan krisis domestik Iran sebagai tuas untuk mengubah peta kekuatan di Timur Tengah tanpa harus melakukan invasi militer skala penuh. Seperti di Irak tahun 2003, mereka membiarkan tekanan dari bawah, yaitu gerakan demonstrasi rakyat, dan tekanan dari atas, yaitu sanksi dan cyber bekerja secara sinkron. Apa yang terjadi jika rezim benar-benar jatuh? Analis intelijen menunjukkan adanya risiko power vacuum atau kekosongan kekuasaan. Negara tetangga seperti Turki dan Arab Saudi bersiap menghadapi dampak ledakan. Jika Iran runtuh, kita akan melihat pergeseran harga energi global secara ekstrim. Namun lebih dari itu, jatuhnya Teheran akan menjadi pesan bagi rezim otoriter lainnya di seluruh dunia bahwa tembok sensor internet dan bedil militer tidak lagi cukup untuk menahan rakyat yang sudah kehilangan segalanya. Data menunjukkan bahwa 70% populasi Iran saat ini berusia di bawah 30 tahun. Mereka terdidik, terhubung secara digital, dan tidak lagi terikat pada ideologi revolusi 1979. Mereka menginginkan normalitas, bukan kemartiran. Krisis yang melanda Iran hari ini bukan sekedar berita luar negeri yang jauh dari jangkauan kita. Ia adalah lonceng peringatan keras bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Peristiwa ini membuktikan bahwa keamanan nasional di abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank di perbatasan atau jet tempur di udara, melainkan oleh ketangguhan jaringan digital kita. Pelajaran dari Teheran sangat nyata. Ketika infrastruktur digital lumpuh, kedaulatan negara pun goyah. Maka bagi negara-negara seperti Indonesia, membangun benteng cyber bukan lagi sebuah pilihan, melainkan syarat mutlak untuk tetap tegak sebagai bangsa yang merdeka. Lalu apa langkah saran strategis yang mungkin bisa meminimalisasi efek besar dari cyber warfare ini? Pertama, kita harus mengunci pintu-pintu vital kita. Kedaulatan infrastruktur kritis melalui metode air gapping adalah kewajiban. Sistem kendali industri pada pembangkit listrik, kilang minyak, dan pengolahan air kita tidak boleh terpapar pada keganasan internet global. Kita harus memiliki redundansi lokal, sebuah protokol manual yang memastikan distribusi sumber daya strategis tetap berjalan meski layar komputer kita mati total. Yang kedua, Indonesia membutuhkan cyber shield nasional yang operasional, bukan sekedar administratif. Kita memerlukan angkatan cyber yang tangguh, di mana BSSN, TNI, dan Polri bekerja sebagai satu otak yang secara proaktif melakukan threat hunting sebelum serangan masuk ke jantung pertahanan kita. Pusat Komando Keamanan Cyber yang saling terhubung di setiap kementerian adalah mata yang tidak boleh terpejam dalam mendeteksi anomali traffic di seluruh negeri. Yang ketiga, kemandirian teknologi adalah kemandirian bangsa. Ketergantungan pada hardware dan software asing adalah kuda Troya modern. Kita harus berani mengaudit teknologi asing dengan penuh percaya diri, mendukung industri lokal untuk menciptakan lokal teknologi stack mulai dari sistem operasi hingga server buatan anak bangsa. Inilah cara kita menutup celah backdoor dari pihak manapun. Dan yang keempat, kita harus menjaga kedaulatan data dan ketahanan sosial rakyat kita. Perlindungan terhadap pusat data nasional dengan enskripsi tertinggi bukan hanya soal privasi, tapi soal mencegah pencurian identitas warga yang bisa dipersenjatai untuk memicu kerusuhan. Literasi cyber masyarakat adalah vaksin terbaik melawan virus disinformasi dan deepfake yang dirancang untuk memecah belah kita saat krisis melanda.
Yang terakhir, di kancah global, kita harus mengedepankan diplomasi cyber. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia harus memposisikan diri dalam cyber non-alignment, sekaligus membangun collective defense di regional ASEAN untuk saling berbagi intelijen cyber. Kita harus berani mensimulasikan kiamat cyber agar kita tidak panik saat hal itu benar-benar terjadi. Karena pada akhirnya, kesiapan kita hari ini adalah penentu apakah kita akan menjadi korban berikutnya atau menjadi bangsa yang tak tergoyahkan. Dunia sedang menyaksikan Iran yang terengah-engah dalam kepungan digital. Namun bagi bangsa-bangsa yang belajar, ini adalah momen untuk memperkuat barisan. Mari kita bangun benteng yang tidak hanya terbuat dari beton, tapi juga dari enkripsi dan integritas. Akhirnya, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang tidak bisa ditawar. Apa yang terjadi di Teheran bukanlah sekedar drama geopolitik di layar kaca, melainkan sebuah prototipe perang masa depan yang sudah tiba di ambang pintu kita. Kita telah melihat bagaimana kode komputer bisa lebih mematikan daripada meriam, dan bagaimana sinyal satelit dari ruang angkasa bisa meruntuhkan tembok sensor yang dibangun dengan miliaran dolar. Iran telah menjadi laboratorium global, tempat di mana kedaulatan sebuah negara ternyata hanya sekuat enkripsi jaringannya. Bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, pesan dari krisis ini sangatlah jelas. Jangan pernah terlalu percaya diri dengan pasukan fisik jika jantung digital Anda masih menggunakan teknologi pinjaman. Ketika Anda bergantung pada perangkat lunak asing, Anda sedang memasang kuda Troya di dalam rumah sendiri. Ketika data warga negara terbiar tanpa perlindungan, Anda sedang menyerahkan kunci gudang peluru kepada musuh. Dan ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada informasi negara, maka sekuat apapun alat pengacau sinyal tidak akan pernah bisa membendung amarah yang sudah terhubung secara digital. Indonesia harus memilih menjadi bangsa yang hanya bisa menonton kiamat cyber di negara lain, atau menjadi negara yang memiliki benteng enkripsi dan integritas yang tak tergoyahkan. Pilihannya hanya ada dua: perkuat pertahanan cyber sekarang, atau kita hanya tinggal menunggu giliran untuk melihat layar-layar infrastruktur kita berubah menjadi pesan keputusasaan. Karena dunia tidak akan pernah berhenti berubah hanya karena kita tidak siap.